keluarga Murong, kompetisi dimulai. Bagaimanapun, sekarang Xiao Fan adalah menantu matri lokal keluarga Long sehingga patriark keluarga Long adalah kakek Xiao Fan. Namun, ketika dia mendengar perkenalan ini, dia masih merasa sedikit aneh dan tidak nyaman. Lagi pula, jika seseorang tiba-tiba datang dan berkata, "Dia adalah kakekmu. Panggil dia kakek." Tidak ada yang akan merasa nyaman. Namun, Xiao Fan tetap membungkuk hormat kepada patriark keluarga Long dan berkata, "Salam kepada kakek." Patriark keluarga Long tersenyum dan mengangguk. "Baik, kamu anak muda yang sangat baik." Kemudian dia melihat sekeliling dan berkata, "Karena Xiao Fan sudah ada di sini, ayo pergi." Keluarga Long bertekad untuk mendapatkan tambang batu spiritual yang sekarang. Patriark keluarga Long telah mencapai dunia maha kuasa dan bisa terbang di udara, tapi tidak dapat membawa banyak orang untuk terbang bersamanya di waktu yang lama. 3 hari kemudian, 250 km di sebelah timur kota Jingchuan, orang-orang dari keluarga sekitar sudah berkumpul. Keluarga Long dipimpin oleh patriark mereka berdiri di salah satu tempat. Xiao Fan juga berada di antara kerumunan. Dia ditemani oleh Long Anhai, Long Xiaotian dan para tetua keluarga Long. Long Xiaotian tidak datang ke sini untuk mengikuti kompetisi, tapi demi mengikuti permintaan Long Anhai untuk belajar di sini. Xiao Fan melihat sekeliling, ada keluarga paling kuat di kota-kota besar. Dia merasakan tekanan yang kuat dari banyak orang. Di kerumunan, dia juga melihat orang-orang dari keluarga Wang dan Wang Xuan ada di antara mereka. Ketika pria itu melihat Xiao Fan, ekspresinya menjadi rumit. Ada juga orang-orang dari keluarga Su, tapi Su Ming tidak terlihat. Xiao Fan menghitung jumlah semua keluarga. Totalnya ada 9 keluarga yang hadir, tapi dalam perjalanan ke sini, Xiao Fan diberitahu akan ada 10 keluarga besar. Apakah masih ada keluarga yang belum datang? Xiao Fan bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, seekor hewan buas yang besar meraung dan muncul di udara. Panjangnya mencapai ratusan meter, menutupi langit dan matahari. Semua orang di sekitar mereka memusatkan perhatian pada binatang itu. Bahkan Xiao Fan menarik napas dalam-dalam. Saat binatang raksasa itu mendarat, puluhan orang turun darinya. Ketika mereka melihat orang-orang itu, Xiao Fan dapat dengan jelas merasakan bahwa ekspresi patriark keluarga Long dan para tetua di sekitarnya menjadi lebih serius daripada sebelumnya. Tidak hanya keluarga Long, tapi anggota keluarga lain juga memiliki ekspresi yang sama beratnya. "Hahaha, teman-temanku, aku minta maaf telah membuat kalian menunggu." Di antara puluhan orang yang turun, seorang pria tua berambut putih terkemuka itu berdiri dan tertawa, mengepalkan tangannya sebagai salam. "Haha, saudara Murong, kamu terlambat." Xiao Fan mencari arah suara itu berasal. Datangnya dari patriark keluarga besar yang orangnya tidak lebih lemah dari patriark keluarga Long. "Murong, dulu keluargamu mendapat hak penambangan paling banyak. Mungkin sudah waktunya untuk mengubah situasi tahun ini." "Ya ampun, kamu membeli burung spiritual guntur merah sebagai tungganganmu. Sangat dermawan." Orang-orang yang mengatakan itu adalah patriark dari keluarga besar. Bahkan patriark keluarga Long yang ada di depan Xiao Fan mengutuk. "Dasar Murong, aku tidak melihatmu selama bertahun-tahun. Kamu masih seburuk seperti dulu." Patriark keluarga Murong melihat sekeliling, tersenyum dan menyapa semua orang. Akhirnya, ketika dia melihat patriark keluarga Long, dia terkejut. "Long Xizai, kamu masih hidup?" "Hahaha." Patriark keluarga Long mendengus dingin. "Kamu saja si bajingan tua masih hidup. Kenapa aku harus mati?" Melihat ini, Xiao Fan bingung. Apa hubungan antara patriark keluarga Murong dan patriark keluarga Long? Long Anhai melirik Xiao Fan dan Long Xiaotian. Melihat mereka berdua sama-sama bingung, dia menjelaskan dengan suara rendah. "Ayahku dan patriark keluarga Murong dulunya adalah teman baik. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka berpisah." Xiao Fan tiba-tiba mengerti hubungan antara keduanya. Tidak heran percakapan mereka aneh. "Tapi ayah, kenapa semua orang begitu sopan kepada patriark keluarga Murong?" Long Xiaotian bertanya dengan bingung. Sebenarnya, ini juga yang ingin diketahui Xiao Fan. Long Anhai mengangguk perlahan dan berbisik. "Keluarga Murong sangat kuat dan yang terkuat di antara 10 keluarga teratas. Keluarga Murong menguasai tambang batu spiritual selama setengah dari waktu penambangan. Keluarga Murong sangat kuat. Mereka telah menduduki tambang batu spiritual selama bertahun-tahun dan telah memperbesar selisih dengan keluarga lain." Long Anhai sedikit emosional. Bagaimanapun, keluarga Long adalah keluarga terkuat di kota Jingchuan. Tapi dibandingkan dengan keluarga Murong, selisihnya sudah semakin besar. Patriark keluarga Long mengerutkan kening. Jaraknya sangat dekat dengan Long Anhai, jadi dia dapat mendengar apa yang Long Anhai katakan. Dia sedikit marah, tapi masih bisa menahan-menahannya. Sebagai gantinya, dia mengejek patriark keluarga Murong. "Murong, bajingan tua, tungganganmu memiliki kekuatan kultivasi yang sebanding dengan tahap akhir di dunia maha kuasa. Tunggangan itu bukan sesuatu yang keluargamu bisa taklukkan. Dari mana kamu mendapatkannya?" Sebenarnya, pertanyaan itu juga ingin ditanyakan oleh semua para patriark, jadi mereka semua memandang patriark keluarga Murong. Hewan buas di tahap akhir dunia maha kuasa sangat kuat. Para kultivator manusia di tingkat yang sama tidak sebanding dengan binatang itu, apalagi menundukkannya sebagai tunggangan. Dengan senyum lebar di wajahnya, patriark keluarga Murong berkata, "Haha, burung spiritual guntur merah memang tidak ditundukkan olehku, tapi oleh seorang tetua dari negara awan ungu. Tetua memberikannya kepada keluarga kami." Mendengar ini, semua orang yang ada di sana saling memandang dengan cemas, kaget dan bingung. Negara Awan Ungu adalah sekte paling terkenal dari negara Raja Beladiri dan hanya sedikit lebih lemah dari Istana Ilusi. Apa benar negara Awan Ungu memberi tunggangan ini kepada keluarga Murong? Tanya mereka.
Patriark keluarga Murong sangat puas dengan ekspresi orang-orang dan kemudian berkata dengan tenang. Ya, itu adalah hadiah dari seorang tetua negara awan ungu. Kalian ingin tanya kenapa? Maka akan aku beritahu. Karena bakat luar biasa keluarga kami telah diakui oleh tetua di sana dan dijadikan murid warisannya. Tetua menyukai bakat, jadi dia menyukai keluarga kami. Oleh karena itu, dia memberikan tunggangan ini kepada keluarga kami. Semua orang dari keluarga Murong tampak sombong, merupakan kebanggaan seluruh keluarga jika seorang anggota keluarga telah dihargai dan diakui oleh seorang tetua negara awan ungu. Semua orang tampak ketakutan. Kekuatan keluarga Murong telah menekan mereka, sekarang ditambah dengan dukungan dari keluarga Murong dan sayang sekali. Patriark keluarga Long menghela napas dan kembali menatap keluarganya yang merasa sedikit tertekan. Pada dasarnya, para patriark lainnya juga dalam suasana hati yang sama. Jika keluarga Murong menjadi lebih kuat di masa depan, mereka pasti akan memperluas wilayah mereka dan menguasai milik orang lain. Ya, sudah cukup. Kompetisi akan segera dimulai. Patriark keluarga Murong tersenyum tipis. Siapapun yang terakhir kali menguasai tambang harus menjadi tuan rumah kompetisi berikutnya. Itu adalah peraturannya. Aturannya masih sama seperti sebelumnya. Setiap keluarga mengirimkan satu orang. Pertama, ada kompetisi 1 lawan 1. 5 pemenang akan kembali mengikuti kompetisi 1 lawan 1. 1 orang akan langsung maju ke tahap selanjutnya. Akhirnya, 3 pemenang yang tersisa akan bersaing satu sama lain. Pemenangnya dapat memperoleh hak penambangan dari tambang batu spiritual selama 3 tahun ke depan. Kata Patriark keluarga Murong. Bab 36, berhenti bertarung. Long Anhai telah memberitahu Xiao Fan tentang peraturan ini dan aturannya tetap sama seperti sebelumnya. Patriark keluarga Murong melihat sekeliling dan berkata dengan senyum tipis. Mereka yang dikirim oleh setiap keluarga dipersilakan untuk maju. Seorang pria muda dari masing-masing keluarga besar melangkah maju dengan tenang. Patriark keluarga Long melihat ke arah Xiao Fan dan mengangguk kecil padanya. Xiao Fan membalas anggukannya dan melangkah maju. Melihat adegan ini, Long Xiaotian memiliki perasaan campur aduk. Seharusnya dia yang menjadi wakil keluarga Long, bukan Xiao Fan. Xiao Fan dan peserta yang lainnya berjalan ke tengah-tengah kumpulan keluarga ini dan berdiri dengan tertib. Selanjutnya, mereka akan diundi untuk memilih lawan mereka. 9 dari 10 pesaing adalah laki-laki dan hanya ada 1 yang perempuan. Wajah wanita itu dingin, tapi ada semangat pejuang yang sulit untuk digambarkan. Orang yang memperjuangkan keluarga Wang adalah Wang Xuan, yang dulunya sedikit mengancam Xiao Fan. Tapi setelah Xiao Fan naik ke tahap keempat duniaki, ancaman itu sudah tidak ada lagi. Perwakilan dari keluarga lain semuanya tampak arogan, seperti pertama kali Xiao Fan melihat Long Xiaotian. Kesombongan semacam ini adalah sifat bawaan. Perwakilan keluarga Su adalah seorang pria muda. Setelah dia naik ke atas panggung, matanya selalu tertuju pada Xiao Fan. Apa dia mengenalku? Xiao Fan mengira, dia dapat merasakan kebencian yang mendalam dari pemuda itu. Xiao Fan tidak terlalu memperhatikan yang lain, tapi dia mengamati murid dari keluarga Murong sepanjang waktu. Hanya pada pria ini dia bisa merasakan bahaya. Tidak heran murid ini berasal dari keluarga Murong. Seperti yang diharapkan, dia berbeda dari keluarga lain. Xiao Fan mengingat semua pesaingnya itu di dalam benaknya. Baik, semuanya, beritahu aku nama kalian dan tuliskan di kertas. Patriark keluarga Murong pun berkata dengan tenang dari atas panggung. Seorang pria parubaya yang berpakaian seperti pelayan keluarga Murong pun mengeluarkan kertas dan pena, kemudian berjalan ke depan 10 petarung. Wang Xuan. Yang pertama adalah Xuan. Setelah pelayan memanggil namanya, Xuan menulis namanya di atas kertas kemudian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Akan tetapi, matanya selalu menatap Xiao Fan, entah itu disengaja atau tidak disengaja. Hang Zixuan. Xiao Fan menyadari bahwa dia satu-satunya petarung wanita. Su Yizhou. Sekarang giliran keluarga Su. Di antara semua orang yang hadir di sana, dialah yang paling membenci Xiao Fan. Pelayan keluarga Murong akhirnya tiba di barisan Xiao Fan dan menyerahkan pena dan kertas itu padanya. Xiao Fan. Xiao Fan berbicara dengan tenang dan menulis namanya di atas kertas itu. Namun, setelah Xiao Fan menyebut namanya, suasana di sana menjadi sedikit aneh. Long Zizai, ada apa dengan keluargamu? Kenapa kamu mengirim seseorang yang bermarga Xiao? Salah satu patriark bingung dan bertanya. Apa kamu lupa dengan peraturannya? Hanya anggota keluarga kita sendiri yang boleh bertarung. Apa keluargamu takut karena bertahun-tahun kalah? Jadi, kamu menggunakan orang luar? Kerumunan itu pun tertawa terbahak-bahak dan para patriark mulai mengejek. Long Zizai, kenapa kamu tidak berhenti saja mengikuti kompetisi ini? Lagi pula, kamu tidak pernah menang selama bertahun-tahun. Haha, benar. Apa tujuanmu membawa seseorang yang bermarga Xiao ini? Nah, Long Zizai, kamu juga bisa menemukan seseorang untuk menggantikan muridmu ini. Tapi, tidak bisakah kamu berdiskusi dulu dengannya dan suruh dia untuk mengubah marganya itu? Jangan memanggilnya Xiao Fan. Panggil saja dia Long Fan. Hahaha. Tidak hanya para patriark saja tertawa, tapi para murid pun ikut tertawa. Ke-9 orang yang berdiri di depan Xiao Fan pun menatapnya dengan aneh. Ketika Long Zizai, sang patriark keluarga Long, mendengar ini, dia sangat marah. Jangan mengada-ada. Xiao Fan adalah anggota keluarga Long. Bukankah seorang menantu matri lokal kami adalah anggota keluarga Long? Menantu matri lokal? Setelah mendengar apa yang Long Zizai katakan, kerumunan itu kembali tertawa. Hahaha, benar-benar sudah tidak ada orang lain lagi di keluarga Long. Kenapa mereka mengirim menantu matri lokal mereka ke sini? Apa dia cari mati? Long Zizai, hahaha, kamu membawa menantu matri lokal untuk mengikuti kompetisi? Apa sudah tidak ada orang lagi di keluarga Long?
Kalaupun dia memang orang yang kuat, dia pasti tidak akan bersedia untuk menjadi menantu matri lokal keluarga Long. Akan tetapi, tidak ada seorang pun dari keluarga Wang dan keluarga Su yang berani menertawakan keluarga Long. Mereka tahu betapa kuatnya pria yang ada di hadapan mereka itu. Cukup. Peraturannya telah kita tentukan. Peserta harus anggota keluarga sendiri dan menantu matri lokal kami secara otomatis adalah anggota keluarga kami. Apa ada yang salah dengan itu? Patriark keluarga Long berteriak marah sambil menatap semua orang. Semua keluarga Long berdiri di belakang Long Zizai dengan wajah mereka yang terlihat sangat marah, terutama Long Xiaotian. Dia adalah orang terkuat di generasi muda keluarga Long, tapi dia hanya bisa melihat orang-orang menertawai keluarga Long. Murong, apa keluarga Long kami salah? Long Zizai menatap patriark keluarga Murong. Patriark keluarga Murong terbatuk canggung dan tersenyum. Benar. Menurut aturan, kalau pria itu adalah menantu matri lokal di keluarga Long, dia bisa mewakili keluarga Long. Bagus. Keluarga Long kami tidak melanggar aturan, kenapa kalian masih saja terus berbicara? Patriark keluarga Long tampak tidak sabar, tapi para patriark lainnya sama sekali tidak peduli. Pria itu hanya menantu matri lokal, jadi itu tidak masalah. Meskipun Xiao Fan tidak menunjukkan emosi apapun di wajahnya, suasana hatinya menjadi buruk setelah ditertawakan oleh banyak orang. Semua anggota keluarga yang hadir di sana memandangnya dengan hina. Sungguh memalukan menjadi seorang menantu matri lokal. Hang Xixuan adalah orang yang paling meremehkannya. Dia menganggap Xiao Fan sebagai seorang simpanan. Chan Shi, Deng Kaifeng, Murong Fu. Acara berlanjut. Setelah beberapa saat, 10 nama orang telah selesai dibacakan. Pelayan keluarga Murong mengumpulkan kertas yang ada di tangan mereka dan memasukkannya ke dalam kotak kayu. Satu-satunya orang yang menarik perhatian Xiao Fan adalah Murong Fu. Sudah jelas dia seorang pria, tapi ada aura feminin yang tak bisa dijelaskan datang darinya. Cukup menjijikan. Nah, sekarang undiannya dimulai. Orang yang namanya disebutkan akan naik ke atas arena. Patriark keluarga Murong berkata dengan acuh tak acuh. Dia memasukkan tangannya ke dalam kotak kayu dan mengeluarkan 2 lembar kertas. Xiao Fan dan Chan Shi. Xiao Fan bertarung di ronde pertama. Ketika Chan Shi mendengar bahwa lawannya adalah Xiao Fan, dia tersenyum dan melangkah maju. Xiao Fan mengabaikannya dan berjalan dengan mantap ke depan. Baik, kompetisi dimulai. Ketika patriark keluarga Murong melihat bahwa kedua belah pihak sudah siap, dia pergi dari tempatnya berdiri. Ruang terbuka tempat dia tadi berdiri adalah arena pertarungannya. Hahaha, aku sangat beruntung bertemu denganmu di babak pertama. Aku akan menang. Chan Shi tertawa sambil meledakkan kekuatannya. Kekuatan kultivasinya berada di tahap keempat di dunia Qi. Chan Shi berusia kurang dari 20 tahun. Dia benar-benar jenius. Pada saat ini, dia benar-benar meremahkan Xiao Fan. Tubuh Chan Shi seperti guntur dan momentumnya yang ganas bergegas menuju Xiao Fan. Banyak orang di sekitar yang mengambil napas dalam-dalam. Chan Shi benar-benar kuat. Beberapa orang bahkan berduka untuk Xiao Fan. Namun, apa yang terjadi di hadapan mereka langsung membuat mereka tercengang. Arg! Xiao Fan menendang Chan Shi mundur, lebih cepat dari guntur yang mengamuk dengan kekuatan yang benar-benar di luar kendali. Namun, yang membuat mereka semakin tercengang adalah Xiao Fan dapat mengejar Chan Shi, melayangkan tinju dan menendangnya dengan keras. Gerakan Xiao Fan sangat brutal. Darah berjatuhan di mana-mana. Berhenti berkelahi. Bab 37, Murong Fu. Banyak orang yang kaget karena pemandangan di depan mereka begitu mengerikan. Karena telah dihajar oleh Xiao Fan, wajah Chan Shi berlumuran darah. Suara tulang yang retak terus terdengar dari tubuh Chan Shi, membuat para murid dari keluarga lain menjadi gemetar ketakutan. Apa Xiao Fan benar-benar seorang manusia? Aku menyerah. Berhenti memukulku. Chan Shi mengemis ampunan. Dia dipukuli habis-habisan. Dia dikalahkan dalam waktu kurang dari 5 napas dan selama itu dia dihajar terus. Wajah patriark keluarga Chan memerah dan tubuhnya gemetar karena marah. Begitu juga anggota keluarga Chan yang ada di belakangnya. Sayang sekali. Hahaha. Patriark keluarga Long tertawa dan berkata, Chan, apa sekarang keluargamu sudah yakin? Anggota keluarga Long juga tertawa terbahak-bahak. Kemarahan telah hilang dalam sekejap dan mereka sangat senang. Patriark keluarga Chan mendengus dan menatap Chan Shi yang tertatih-tatih dan terluka di sekujur tubuhnya. Mereka sangat marah. Dia menahan amarah dan tidak ingin kehilangan wibawanya. Pemenang putaran pertama adalah Xiao Fan. Patriark keluarga Murong juga terkejut. Dia baru saja pergi sebentar dan tidak sempat untuk minum secangkir teh. Kepalanya mengangguk, Xiao Fan merasa kemarahannya sudah mereda. Dia berjalan dari panggung dengan langkah besar dan berdiri bersama 8 orang yang tersisa. Kali ini, ke-8 peserta tersebut tidak berani menunjukkan ekspresi mengejek dan menjadi serius. Kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Fan terlalu luar biasa. Bukan Chan Shi yang lemah, tapi Xiao Fan yang terlalu kuat. Beberapa anggota keluarga di luar panggung mulai saling berbisik. Apa yang baru saja terjadi? Chan Shi itu tidak lemah. Bagaimana mungkin seorang kultivator pada tahap keempat di dunia Qi dapat dikalahkan secepat itu? Kalau menilai Xiao Fan dari orangnya tadi, dia seharusnya berada di tahap keempat di dunia Qi. Tapi kenapa dia bisa begitu kuat? Keluarga Long mengirim menantu matri lokal untuk bertarung. Sepertinya mereka sudah mempersiapkannya. Halah, keluarga Long itu licik. Sekarang beberapa keluarga mulai berpikir bahwa ini adalah konspirasi keluarga Long. Mereka mencari seorang pria yang kuat dan menjadikannya menantu matri lokal keluarga Long agar dapat menguasai tambang batu spiritual itu. Apa yang akan terjadi jika Xiao Fan dan keluarga Long mendengar konspirasi ini? Murong Fu, Deng Kaifeng. Patriark keluarga Murong kembali memanggil nama-nama para peserta yang bertanding. Kali ini,
para murid keluarga Murong muncul. Kedua belah pihak berjalan ke arena pertarungan. Wajah Deng Kaifeng terlihat serius. Lawannya adalah seorang jenius dari keluarga Murong, jadi dia harus berjuang dengan semangat yang tinggi. Di sisi lain, Murong Fu memiliki senyum tipis yang sangat anggun di wajahnya, seperti seorang wanita. Banyak orang yang hadir merasa merinding dan begitu pula Xiao Fan. Namun, tidak ada yang berani meremehkan Murong Fu, dia tentu saja bukan orang biasa. Baik, kompetisi dimulai. Patriark keluarga Murong pun pergi, meninggalkan kedua orang itu untuk kompetisi. Deng Kaifeng tidak berani untuk tergesa-gesa. Saat ini, dia berusia 25 tahun, yang paling tua di antara semua perwakilan keluarga besar yang hadir dan kekuatan kultivasinya telah mencapai tahap kelima di dunia Qi. Sebelum kedua belah pihak bertarung, Deng Kaifeng telah melatih kekuatan kultivasinya dalam bentuk terbaik. Dia akan menyerang lebih dulu. Murong Fu sama sekali tidak peduli. Deng Kaifeng datang dengan cepat dan kecepatannya jauh melebihi Chanxi, bagaikan naga guntur. Tiba-tiba dia muncul di depan Murong Fu dengan pisau panjang di tangannya, menebas Murong Fu. Pisau berpunggung 3 emas! Seseorang berseru. Pisau itu adalah salah satu senjata keluarga Deng. Pisau yang sangat berharga. Orang mereka tidak menyangka kalau pisau itu akan digunakan oleh Deng Kaifeng. Namun, sebelum ada yang menanggapinya, pisau itu sudah muncul di depan Murong Fu. Jaraknya hanya tinggal sedikit lagi untuk membelah Murong Fu. Tindakan ini seperti membunuh secara langsung. Xiao Fan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia tidak menyangka pertarungannya akan begitu sengit. Deng Kaifeng langsung menggunakan kartu andalannya dengan kekuatan penuh, tepat setelah pertarungan mulai. Tidak peduli seberapa kuat Murong Fu, dia harus merasakan kebenciannya. Namun, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi ketika pisau panjang itu berjarak sekitar 3 cm dari Murong Fu. Ekspresi Fu tiba-tiba berubah dan aura dingin keluar dari tubuhnya, membuat Deng Kaifeng gemetar dan kekuatan pedangnya melambat dalam sekejap. Murong Fu mengambil kesempatan ini untuk menghindari serangan pisau panjang. Setelah Murong Fu menghindar, pisau panjang itu kembali ke momentum aslinya. Namun, sudah terlambat, pisau itu menghantam tanah. Sial! Deng Kaifeng terkejut, tapi sebelum dia bisa bereaksi, Murong Fu baru saja menghindari serangannya dan langsung mulai menyerang. Pisau berpunggung 3 emas sangatlah kuat, tapi percuma saja jika pisau ini tidak dapat melukai musuhnya. Momentum Murong Fu meningkat di sekujur tubuhnya dan kekuatan kultivasi yang ada di tahap kelima di dunia Qi akan segera pecah. Kekuatan Murong Fu jauh lebih kuat dari Deng Kaifeng. Murong Fu mengepalkan tinjunya dan menyerang Deng Kaifeng dengan ganas. Deng Kaifeng ingin menghindar dan melawan. Kedua belah pihak berada di tahap kelima dari dunia Qi. Bahkan jika Murong Fu lebih kuat darinya, setidaknya Deng Kaifeng dapat bertahan. Namun, di luar dugaan semua orang, semua serangan yang Murong Fu lontarkan mengenai Deng Kaifeng. Deng Kaifeng yang berdiri di seberang Murong Fu pun bergerak secara perlahan, seolah-olah dia adalah boneka target untuk dipukuli oleh Murong Fu. Pada akhirnya, Deng Kaifeng memuntahkan darah, dia pingsan dan pertempurannya berakhir. Murong Fu menang. Wajah keluarga Deng suram. Mereka tidak menyangka bahwa Deng Kaifeng masih akan kalah meski sudah menggunakan pisau berpunggung 3 emas. Mereka juga bingung tentang apa yang terjadi selama pertarungan tadi. Patriark keluarga Deng menghela napas dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia tidak mengatakan apapun dan langsung memerintahkan anak buahnya untuk membawa Deng Kaifeng turun. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Dengan kekuatan Murong Fu yang sekarang, mungkin dia bisa mengalahkan para kultivator tahap ke-6 di dunia Qi. Seorang jenius yang sesungguhnya. Murong Fu tersenyum jahat dan kembali ke tempat Xiao Fan dan peserta lainnya berada. Semua orang memandangnya lebih serius, termasuk Xiao Fan. Pertarungan antara keduanya sungguh aneh dan tidak terduga. Babak selanjutnya, Hang Zixuan. Kompetisi berlangsung satu demi satu dan kekuatan seluruh peserta sangat mengesankan. Xiao Fan menganggap Murong Fu sebagai orang paling berbakat yang pernah dilihatnya selain adiknya, Xiao Tian. Lagi pula, ada faktor penting lainnya selain kekuatan dan bakat, yaitu usia. Tahun ini Xiao Fan berusia 19 tahun, sementara Xiao Tian berusia 16 tahun. Murong Fu tampaknya beberapa tahun lebih tua dari Xiao Fan. Itulah kenapa bakat Murong Fu tidak sebaik Xiao Tian. Namun, itu saja sudah cukup untuk membuat orang tercengang. Pada akhirnya, dengan kekuatan kultivasi di tahap keempat dunia Qi, Hang Zixuan hampir dikalahkan oleh lawannya dan masuk 5 besar. Sui Yizhou menang dengan kekuatan kultivasi yang ada di tahap kelima di dunia Qi. 3 orang yang tersisa adalah Xiao Fan, Murong Fu dan Xie Xing dari keluarga Xi yang masuk 5 besar. Xie Xing telah mengalahkan Wang Xuan dan masuk 5 besar. Namun, Xiao Fan tahu bahwa luka Wang Xuan dari pertarungan mereka sebelumnya belum sembuh, jadi dia tidak dapat menggunakan kekuatan dengan maksimal. Bab 38, pertarungan antara Xiao Fan dan Sui Yizhou.